Hello guys, welcome to my YouTube channel. Eh, aku tuh pengen bercerita sedikit tentang yang ada di pikiran aku. Kalau semisalnya kalian bisa koreksi, tolong koreksi aja, karena ini sangat mungkin bisa dibilang sangat sensitif. Jadi aku adalah, kalau bisa dibilang, orang dan anak yang kurang setuju ke pendapat saudara atau bahkan orang tua aku kalau udah di usia 25 itu harus cepet-cepet menikah gitu. Nah, aku adalah orang yang sangat terplanning, sangat hati-hati. Terus pikiranku tuh, kalau bisa kata ibu aku tuh, pikiranku tuh terlalu panjang gitu. Jadi sebelum aku melakukan apapun tuh, biasanya tuh aku punya target-target tersendiri gitu. Meskipun aku emang notabene orangnya tuh gedabra-gedubruk, suka tergesa-gesa gitu. Tapi untuk hal seperti menikah, ya itu aku sangat-sangat berpikir berulang kali dan memikirkan sangat-sangat panjang gitu loh. Nah, aku tuh merasa sendiri kalau ada orang lain tuh bertanya ke aku kenapa di usia aku ini belum menikah. Terus aku selalu menjawab, ya udah doain aja gitu kan. Terus mungkin jodohnya emang belum dapet gitu kan. Terus orang-orang yang menerima berarti aku tuh menyampaikan pendapat aku, ya kan, ditanya, dijawab jawaban aku itu tuh tidak terima gitu, dan terkadang tuh bikin crash dan bikin tuh bad mood di aku gitu. Karena setiap ada aku punya jawaban, mereka selalu bilang, ya pilih-pilih sih. Nah itu, aku tuh suka heran sama orang yang tidak setuju atau bahkan menikah karena masalah usia aja. Tapi menurut aku ya nggak apa-apa kalau emang dapet jodohnya di usia di bawah 25 gitu kan. Menurut aku ya itu fine-fine aja, dan sunnah juga kan di muslim. Nah sedangkan aku pribadi nih, aku itu bisa dibilang orang yang agak sedikit sih, aku tuh memikirkan pernikahan ini tuh panjang, waktunya panjang, harus punya komitmen, harus dengan seseorang yang satu frekuensi, harus dengan seseorang yang bisa menerima kita, mau itu baik, buruk, lagi sehat, lagi sakit, lagi gak ada uang, lagi ada uang. Itu pikiran aku. Nah, terkadang setiap aku melontarkan jawaban, misalnya kayak gini pertanyaannya, kenapa nggak nikah, suka pilih-pilih sih, aku selalu jawab, iya memang gitu kan. Gini, kalau semisalnya kita itu kan menikah seumur hidup yang satu kali, ya kan. Terus kita nggak memilih imam atau pemimpin rumah tangga tuh yang bagus, yang menurut kriteria, yang menurut kita pribadi itu bisa memimpin kita gitu. Nggak harus muluk-muluk, memang tidak harus muluk-muluk. Ya kita juga kayak mirroring aja, oke, kayaknya aku kurang ini, ya harusnya dia mungkin kalau kita kan punya harapan ya semoga aja jodoh aku kayak gini gitu loh. Nah kalau aku pribadi,
karena aku itu pekerja keras, terus terkadang melihat seseorang atau ya laki-laki yang kurang kerja keras, aku tuh jadinya ilfil gitu loh, ya kan. Nah, kalau aku memberitahu orang itu kan nggak enak ya kan. Terus aku ngasih tahu jawaban ke orang-orang yang nanyain kenapa nggak cepet-cepet nikah, masa aku harus ngomong iya cowoknya insecure gitu kan, nggak mungkin gitu loh ya. Kayak ya itu sebatas kita aja yang tahu gitu kan. Nah, aku tuh pengen banget nih, gak semua orang itu tuh menikah adalah tujuan hidup gitu, dan menikah itu adalah kunci untuk kebahagiaan gitu loh, ngerti gak sih? Karena semakin kesini semakin mungkin kan ya Indonesia alhamdulillah berkembang, terus banyak wanita yang sedang mengejar karirnya, terus kayak gak cuma tentang wanita doang, mungkin laki-laki di luar sana juga emang sedang mati-matian tuh mengejar mimpinya, makanya tuh belum menikah. Nah, menurut aku basa-basi yang harus dikurangi di Indonesia ini adalah untuk menanyakan perihal menikah. Karena gini sih yang aku sangat sayangkan sekali, misalnya menikah terus kita nggak ada kesiapan finansial, kita nggak ada kesiapan emosional, terus kita cuman menikah karena tuntutan untuk budaya, karena kurang dari 25 tahun tuh harus menikah. Menurut aku di 2024 itu udah nggak make sense sekali gitu. Itu adalah suatu hal yang harus kita rubah gitu loh. Kita tuh pengen punya SDM yang tinggi, ya belajar untuk tidak mengeluarkan kata-kata yang nggak gimana ya, yang nggak penting gitu loh. Terus kalaupun jawaban yang dilontarkan oleh si yang dikasih pertanyaan harusnya itu ya yang yang berpertanyaan ya biasa aja, nggak perlu mengejudge gitu loh. Terkadang tuh gak cewek gak cowok, misalnya seusia aku yang udah 25 ke atas tuh merasa tersinggung loh kalau semisalnya mereka selalu ditanyai kenapa nggak menikah, terus giliran dikasih tahu jawabannya terus masih di judge terus gitu loh, kayak ya abisnya kamu ini itu gitu loh. Nah itu loh, itu terlihat sekali masyarakat kita itu masih menganut budaya yang masih lama banget gitu loh, karena mereka itu mungkin bisa dibilang orang lain biar menikah biar dilihat ya udah menikah berarti dia laku gitu loh. Itu sih yang menurut aku tuh aku kurang setuju. Terus di sisi lain kita sebagai generasi muda seharusnya memberikan contoh yang baik ya kan, dan nggak melulu tentang menikah. Oke? Misalnya nih ada anak sulung, terus dia kerja keras untuk membiayai pendidikan adiknya, itu udah keren gitu loh. Terus karena dia berusaha untuk membiayai adiknya, dia tidak atau menunda untuk pernikahannya, itu kan udah keren gitu ya. Tapi mereka tuh di luar sana nggak tahu apa yang sedang dikerjakan si anak sulung ini gitu loh. Makanya tuh untuk orang-orang yang tidak tahu masalah yang dihadapi sama anak sulung itu, jangan sok tahu gitu loh. Itu sih yang bikin tuh terkadang tuh geram, dan aku tuh sedikit ya mungkin sensitif dengan hal-hal yang kenapa harus ditanyain terus tentang pernikahan gitu. Di usia aku ini kita lagi bener-bener
mencari pengalaman, sedang belajar tentang emosional, sedang nabung untuk finansial. Karena hidup setelah menikah itu nggak segampang itu loh. Banyak loh teman-teman aku yang ngasih tahu kalau after menikah itu banyak cobaannya, kebutuhannya double. Terus karena kan membukan dua karakter yang berbeda, terus jadiin satu rumah, terus punya mereka dua orang ini punya keluarga yang dari si cewek si cowok, itu juga pasti banyak tantangannya karena kan ibadah seumur hidup gitu. Nah, menurut aku kita tuh yang masih sendiri dan sedang mencoba untuk mempersiapkan pernikahan itu, agar pernikahan tuh ya seumur hidup sekali gitu. Menurut aku tuh menunda pernikahan karena kita sedang mempersiapkan finansial, emosional, terus tetek bengeknya itu menurut aku nggak apa-apa tahu. Itu nggak apa-apa banget. Dan menurut aku pribadi, karena aku adalah orang yang mungkin keluarga aku tuh udah tahu menikah gak harus di usia 25, karena kita sedang mengejar cita-cita dan yang tertunda itu, dan kita mengejar apa yang membuat kita bahagia, itu gak apa-apa. Serius, itu gak apa-apa sekali selagi kita itu tidak merepotkan orang, tidak merugikan orang lain gitu. Tapi kalau semisalnya maaf nih ya, kalau zaman sekarang ada yang mungkin pacaran udah bertahun-tahun terus melakukan hubungan seksual, itu udah beda lagi gitu loh. Itu udah kayak udah beda jalur. Kalau yang aku tekankan di sini tuh untuk orang-orang yang emang the real pengen, kita tuh punya cita-cita yang terpendam dari dulu, terus kita baru rilis di usia 25 ke atas. Menurut aku itu it's okay banget. Menurut aku itu hak kalian, selama kalian hidup, selama kalian itu merasa hal-hal yang kalian lakukan itu bahagia dan berdampak positif untuk kamu sendiri ataupun bahkan untuk teman-teman kamu yang lain, itu nggak apa-apa. Karena kita itu pengen negara ini tuh maju gitu, jangan berkembang karena kita tuh maaf ya menikah, abis itu berkembang biak, abis itu masyarakat jadi miskin lagi, ya kan? Terus kayak gitu diulang lagi gitu. Jadi menurut aku kita generasi milenial ini bisa banget merubah mindset orang-orang yang menikah itu harus di usia 25 gitu. Itu kayaknya kita harus stop di situ, karena kita harus melahirkan anak dan atau generasi kedepannya tuh lebih maju lagi. Kita tuh nggak mau ketertinggalan gitu loh dari negara lain gitu. Kayak semisalnya usia 25 gitu, orang-orang tuh anak-anak di luar negeri tuh masih mengejar S2, S3, profesi dan lain-lain, ya kan? Terus sedangkan negara kita tuh malah dikejar-kejar untuk hal menikah, harus memiliki anak, memiliki keturunan, dan saat menikah mereka kekurangan biaya, harus ngutang ini itu menurut aku itu harus di stop dari kita guys. Itu menurut aku ya, itu menurut aku pribadi. Tapi kalau semisalnya emang kayaknya konten ini kurang berkenan di kalian, ya itu nggak apa-apa, karena kan ini sharing aja. Menurut aku, pendapat aku seperti itu. Oke, buat teman-teman yang belum menikah dan sedang mengejar karir, mengejar pendidikan, mengejar mimpi, mengejar cita-cita kalian, itu nggak apa-apa. Do it everything what you want, everything what you do it everything you makes happy and achieve your goals and achieve your dream. Itu aja sih ya. Aku sampai panas dingin ini karena
ini sedikit sensitif ya buat konten aku, karena aku jarang sekali speak up tentang tidak menikah di usia 25 itu nggak apa-apa. Ini kedua kalinya aku bilang begitu. Oke, see you.